I say, no, I'm really just a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rindi Metalisa, SPMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dan para rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja perkenalkan saya Aliyah Nurul Fitri selaku moderator dan rekan-rekan kelompok 2, yakni Fitriani Hasibuan, Nurhaliza Putri, dan Sahrul Nurza Khairi. Adapun materi akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai prinsip ekonomi produksi pertanian. Nah, langsung saja pemateri pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Nurhaliza Putri, mengenai fungsi produksi dan fungsi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Putri akan membawakan materi pertama, yaitu tentang fungsi produksi dan fungsi biaya. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang fungsi produksi. Di mana di dalam ekonomi sendiri kita mengenal fungsi produksi itu sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik atau output dengan faktor-faktor produksi atau input. Dalam bentuk matematika sederhana, fungsi produksi ini dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan F X1, X2 sampai dengan ke Xn, di mana Y adalah hasil produksi fisik, X1 sampai dengan Xn merupakan faktor-faktor produksi. Dapat kita lihat contohnya di dalam produksi pertanian, misalnya produksi padi, maka produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk dapat menggambarkan fungsi produksi ini secara jelas dan menganalisa peran masing-masing faktor produksi, maka dari sejumlah faktor-faktor produksi itu kita anggap salah satunya itu sebagai variabel atau berubah-ubah, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya itu dianggap konstan atau tetap. Pembagian faktor-faktor produksi ke dalam tanah adalah berupa unsur-unsur tanah yang asli dan sifat-sifat tanah yang tak dapat dirusakkan, dengan mana hasil dari pertanian dapat diperoleh. Tetapi untuk memungkinkan diperolehnya produksi diperlukan adanya tangan manusia, yaitu tenaga kerja petani atau labor. Modal adalah sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang modal ini dilihat dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan nilai-nilai sumber ekonomi manusiawi, termasuk tanah. Itulah sebabnya bila kita menunjukkan pada modal dalam arti luas dan umum yang demikian dipakai pula oleh petani-petani kita bila mereka mengatakan bahwa modal utama atau modal satu-satunya yang mereka miliki adalah tanah. Hal ini nampaknya cukup beralasan karena bagaimanapun juga petani sudah memasukkan berbagai unsur modal ke dalam tanah, misalnya pupuk, baik itu pupuk organik atau pupuk buatan dan pupuk kompos, dan air yang sudah menyumbangkan pada kesuburan tanah tersebut. Yang kedua, itu ada fungsi biaya. Menurut Mulyadi, biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, biaya produksi dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktivitas. Biaya atau ongkos, pengertian secara ekonomis, merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari sejumlah produksi dengan keluaran notasi C sama dengan FQ, di mana C disebut juga dengan biaya total, Q disebut juga dengan jumlah produksi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertiannya yaitu dengan biaya rata-rata dan biaya marginal, di mana biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan unit produk atau keluaran merupakan hasil bagi antara biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Di dalam kita membicarakan biaya, ada beberapa macam biaya, yaitu biaya total atau total cost sama dengan TC sama dengan C. Biaya total yaitu keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Yang kedua itu ada biaya variabel,
yaitu biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya per unitnya tetap. Artinya, jika volume kegiatan diperbesar 2 kali lipat, maka total biaya juga menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. Biaya variabel yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat variabel. Misalnya, biaya tenaga kerja, pembelian bahan baku, dan bahan penolong dan sebagainya. Yang ketiga itu ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu, relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat tetap. Contohnya itu pembelian mesin, bangunan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata yaitu biaya di produksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. Yang kelima itu ada yang disebut dengan biaya variabel rata-rata, yang mana biaya variabel rata-rata itu adalah biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Yang keenam itu ada biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata ini adalah biaya tetap yang dibebankan kepada satu unit output. Yang ketujuh itu ada biaya marginal. Biaya marginal ini disebut juga dengan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit dari input. Nah, itu ada 7 macam dari macam-macam biaya. Fungsi biaya umumnya bisa linear atau kuadrat. Akan linear bila tidak ada efisien dalam produksi dan berbentuk kuadrat bila ada kecenderungan terjadinya efisiensi dalam skala produksi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang fungsi produksi dan fungsi biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, itulah materi pertama yang disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sahrul Nurza Khairi mengenai prinsip-prinsip minimasi biaya dan maksimal keuntungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip minimasi biaya dan maksimum keuntungan. Pada prinsipnya, dalam hukum ekonomi adalah dengan minimalkan kos, modal atau biaya, dan memaksimalkan profit, laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba, diantaranya yaitu yang pertama, biaya-biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan harga jual mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Yang kedua, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besar volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Yang ketiga, volume penjualan dan produksi. Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Pengaruh anggaran biaya produksi terhadap perolehan laba. Yang pertama, pengaruh anggaran biaya produksi terhadap perolehan laba produksi menunjukkan pada jumlah input yang dipakai dan jumlah jual visi output yang dihasilkan. Biaya produksi menunjukkan pada biaya perolehan input tersebut. Dan yang kedua, penerimaan. Fungsi penerimaan atau laba, balik modal, dan rugi. Bentuk fungsi penerimaan total yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan yang sempurna. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unitnya. Seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Dalam menganalisa biaya umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau referensi atau total revenue. Pengertian revenue atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkatan harga tersebut. Secara matematik, total revenue dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan PQ. TR sama dengan penerimaan total. P sama dengan harga barang. Dan Q sama dengan jumlah barang yang dijual.
Penerimaan rata-rata atau dilambangkan dengan AR adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi. Dapat dirumuskan ARR sama dengan TR per Q. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan produksi. Dirumuskan MR sama dengan delta TR per delta Q atau turunan dari TR. Berdasarkan konsep penerimaan dan biaya TR dan TC, dapat diketahui beberapa kemungkinan diantaranya TR lebih besar daripada TC sama dengan keadaan untung per lap. TRR sama dengan TC sama dengan keadaan break even point. TR lebih kecil daripada TC sama dengan keadaan rugi. Maka dalam hal ini, untuk dapat memenuhi prinsip minim biaya dan memaksimalkan keuntungan ini, maka hendaknya setiap badan usaha maupun dengan bijak menekan sekecil mungkin biaya produksi, minimalkan cost, namun dengan tidak mengurangi kualitas serta kuantitas dari produk yang dihasilkan tersebut, tanpa pula menekan produktivitas karyawan sedemikian rupa ataupun memberikan reward kepada mereka yang mampu melampaui target produksi sehingga membuat jumlah penjualan cenderung stabil atau meningkat. Sehingga pula dalam hal ini suatu badan usaha tersebut nantinya akan mendapat profit yang baik pula. Selanjutnya kembali kepada moderator. Nah, itulah materi kedua yang disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Fitriani Hasibuan mengenai kombinasi usaha dan skala usaha. Materi selanjutnya ada kombinasi usaha dan skala usaha. Definisi dari sebuah usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan baik berupa uang, barang, ataupun jasa yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran. Adapun definisi usaha menurut fisika atau dalam fisika adalah usaha termasuk besaran skala yang berarti hanya mempunyai besar dan tidak mempunyai arah. Usaha didefinisikan sebagai besarnya gaya yang digunakan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan posisi. Jadi rumus usaha dalam fisika yaitu usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Maka kombinasi usaha dalam ekonomi pertanian dengan fisika dapat kita pahami seperti setiap orang memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup tersebut, orang melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan seperti menjadi karyawan, supir, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Maka tindakan manusia dalam melakukan ini adalah fisika mempunyai besar dan tidak mempunyai arah. Usaha didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dikarenakan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan posisi. Jadi rumus usaha yaitu usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Sehingga jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu dapat dinyatakan dengan besaran gaya, dan sejauh apa tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia itu dalam fisika dinyatakan sebagai perpindahan. Nah, itulah penyampaian ketiga materi oleh rekan-rekan kelompok saya. Dapat kita simpulkan bahwa biaya atau ongkos pengertian secara ekonomi merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Fungsi produksi disajikan dalam bentuk matematik dan seringkali tidak dapat menggambarkan secara langsung fenomena yang ada. Pada dasarnya, fungsi produksi dan pola hubungan yang menunjukkan respon output terhadap penggunaan input. Maka dalam hal ini, untuk dapat memenuhi prinsip minim biaya dan memaksimalkan keuntungan, maka hendaknya setiap badan usaha mampu dengan bijak menekan sekecil mungkin biaya produksi atau meminimalkan cost, namun akan mendapatkan profit yang baik pula. Jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi, maka segala sesuatu tindakan yang dilakukan manusia itu dapat dinyatakan dengan besaran atau gaya. Dan sejauh apa tindakan itu dilakukan oleh seorang manusia tersebut dalam fisika dapat dinyatakan sebagai M atau perpindahan. Nah, itulah materi atau persentase dari kami minggu kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.